Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta dan sahabat ternak rumahan. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Teman-teman dan sahabat semua, jadi pada video kali ini kita tidak melakukan tutorial, namun kita akan sharing santai membahas mengenai peternakan ayam kampung kembali. Beberapa hari yang lalu kembali kami membaca banyak sekali komentar yang hampir sama, yaitu intinya mereka sama-sama hobi ternak, namun mereka takut ketika mereka tidak mampu atau tidak bisa menjual hasil ternaknya. Maka pada kesempatan yang baik ini kami akan sedikit berbagi tentang pengalaman kami, terutama adalah masalah penjualan ayam. Menjual dan memasarkan ayam merupakan bagian terpenting dalam proses beternak, karena finish daripada sebuah proses beternak adalah pemasaran. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk menjual dan tidak bisa memasarkan ayam-ayam kita ketika kita sudah masuk masa panen, itu sama artinya dengan kita belum berhasil dalam beternak. Keberhasilan dalam beternak ayam kampung itu terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, ketika kita memilih untuk pembesaran, bagaimana kita melakukan proses pembesaran DOC dari usia 1 hari hingga usia panen dengan tingkat kematian yang sangat minim. Untuk mewujudkan hal itu, agar DOC tetap bisa berkembang dengan baik atau memiliki pertumbuhan yang super cepat, tentu saja di sini memerlukan perawatan yang optimal. Perawatan yang optimal meliputi bagaimana cara kita menjaga kesehatan ayam, kemudian bagaimana cara kita memberikan pakan yang berkualitas untuk DOC ayam kita. Dengan kita memberikan pakan-pakan yang berkualitas pada ayam-ayam kita, tentu saja akan melahirkan atau akan menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas. Ayam yang berkualitas adalah ayam yang sehat, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan tentu saja menghasilkan bobot yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penjualan, tentu saja akan diukur dari seberapa berat bobot daripada ayam yang akan kita jual. Oleh sebab itu, dalam beternak ayam khususnya adalah untuk sistem pembesaran, kita harus fokus pada bobot. Kita harus memahami pakan seperti apa yang harus kita berikan pada ayam-ayam kita agar mereka memiliki bobot yang tentu saja maksimal. Pada channel ini sudah banyak direview tentang racikan pakan pengejar bobot ayam. Tentu saja teman-teman boleh untuk mengecek dan menontonnya apabila teman-teman membutuhkan informasinya. Setelah proses kita kuasai membesarkan DOC dari 0 atau dari usia 1 hari hingga masuk usia panen, boleh dikatakan 90% kita berhasil, namun masih ada 10% yang menentukan hasil kita, yaitu pemasaran. Bagaimana kita bisa dikatakan berhasil ketika kita hanya berhasil untuk membesarkan mereka dengan sempurna, namun kita tidak mampu untuk menjualnya? Berarti itu sama artinya sia-sia. Untuk kalian yang sudah berhasil membesarkan ayam-ayam kita dari 0 hingga masuk usia panen, kalian tidak perlu takut bahwa ayam kalian tidak laku. Selama masih ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Tanamkan prinsip itu pada hati kalian. Untuk proses awal mungkin sangat dimaklumi dan sebuah kewajaran ketika kalian masih takut atau ragu untuk beternak, karena memang takut nantinya tidak laku. Namun percayalah teman-teman dan sahabat semua, berdasarkan pengalaman saya pribadi, 4 tahun berjalan beternak, alhamdulillah tidak pernah tidak laku. Menjual ternak hasil pembesaran itu jauh lebih mudah, jauh lebih luas jangkauan pasarnya teman-teman. Kalian bisa menghubungi langsung ke agen, atau kalau tidak teman-teman bisa menghubungi pelaku usaha kuliner. Atau yang lebih simpel lagi, kalian semua bisa share, bisa menjualnya secara online melalui sosial media yang kalian punya. Dengan cara ini teman-teman dan sahabat semua, sangat mudah untuk kita menjualnya. Yang penting sekali lagi,
tanamkan prinsip yang kuat ya pada hati teman-teman, bahwa selama masih ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Kita jangan mau kalah dengan pabrik piring teman-teman. Pabrik piring saja yang satu hari memproduksi ribuan buah piring itu masih tetap saja laku di pasaran. Padahal piring itu produk atau bahan yang awet, yang bisa bertahun-tahun baru bisa diganti ya. Apalagi dengan yang namanya ayam. Ayam itu jualnya cepat karena yang butuh itu banyak, sedangkan prosesnya itu lambat karena kita membutuhkan beberapa bulan untuk membesarkan ayam. Bisa dibayangkan satu hari berapa ribu ton untuk keperluan daging ayam. Teman-teman bisa bayangkan sendiri ya, dan itu pasti laku dan pasti habis teman-teman. Namun meskipun begitu, kami juga akan tetap memaklumi rasa takut teman-teman itu ya tentu saja pasti ada, karena teman-teman yang pertama itu pemula, kemudian yang kedua mungkin belum pernah merasakan atau mengalami bagaimana kalian dipesani ayam, mendapatkan pesanan ayam yang jumlahnya jauh lebih besar daripada populasi yang ada di kandang. Misalnya kalian pernah kedatangan tamu untuk memesan ayam 200 ekor misalnya, padahal stok ayam yang ada di kandang hanya 50 ekor. Ketika teman-teman sudah pernah mengalami hal itu, pasti akan semakin semangat kita untuk beternak teman-teman. Baik teman-teman, kita sudahi ya video kali ini. Mudah-mudahan meskipun kita hanya sharing, bukan sebuah tutorial, namun kami berharap video kali ini bisa menginspirasi serta bisa menambah semangat kalian untuk tetap beternak. Akhirnya kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.